Haleluya. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah dalam firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Dan semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Semangat pagi, semangat Roh Kudus, semangat hari ini. Dalam menyambut pagi ini, semoga kita tetap riang gembira di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami adalah orang-orang yang sedikit itu Bapa di surga, dalam arti dalam ketaatan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu seorang murid yang berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Haleluya. Tema kita adalah sedikit orang pengikut Yesus yang taat. Ini menjadi serius karena banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit orang yang terpilih. Dan saya berharap kita adalah orang-orang yang terpilih, dan semakin banyak orang yang terpilih, itu harapan saya. Dan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dari pembacaan ini saya mengajukan pertanyaan, mengapa sedikit orang pengikut Yesus yang taat? Sedikit orang pengikut Yesus yang taat mendapat, menurut Matius 8 ayat 18 sampai 22, karena pertama itu hipokrit. Ayat 19 itu. Jadi banyak orang hipokrit, munafik, antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Ya, kalau orang-orang munafik itu dalam pergaulan, dia tidak peduli kata-katanya benar atau tidak, dia tidak peduli, karena dia terbiasa dengan kemunafikan. Di si A dia berkata A, di si B dia berkata B. Dan orang-orang munafik tidak akan pernah teguh imannya. Orang-orang munafik tidak akan pernah sungguh-sungguh dalam beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang-orang munafik akan selalu menebarkan kebencian. Dan itulah sebabnya Yesus berkata dengan jelas kepada ahli Taurat ini bahwa ada orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hipokrit, atau dalam bahasa Yunaninya hipokrisis, kemunafikan, ketidaktaatan, kepura-puraan. Jadi hidup bersandiwara. Ya, yang paling lucu kalau kita bilang
saya mau dipenjarakan. Ada teman saya bilang saya mau dipenjarakan sama Pak Simon. Haleluya, puji Tuhan. Saya hanya bilang begini, bahwa kita kan kadangkala dalam bermedsos ini suka-suka kita, ya, antara jari dengan hati kita kadangkala nggak sinkron. Jadi kadangkala kita kan Alkitab kita seringkali berpikir hari ini bertindak besok, tapi orang-orang lebih baik berpikir besok bertindak hari ini. Sehingga kita ketika dikomplain, ada banyak kali hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Jadi sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan ini. Nah, itu orang-orang munafik. Dan saya hanya mengatakan, jari-jarimu kalau kamu melakukan hal-hal yang seperti itu, bisa memasukkan Anda ke dalam penjara. Tapi orang bilang, oh saya mau memasukkan dia ke dalam penjara. Ya, saya terus terang saja, kalau saya katakan saya mau masukkan ke penjara, saya pasti lapor dulu sama polisi. Dan itu nggak pernah gagal saya taruh. Karena kalau iya, saya katakan iya, tidak, saya tidak. Saya bukanlah orang yang pelin-pelan. Saya bukanlah orang yang menjual belas kasihan. Saya bukanlah orang yang munafik. Saya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan mulut saya ini belum pernah mengatakan kepadanya untuk memenjarakan seseorang atau memenjarakan dia. Tapi saya memang bilang bahwa saya mengatakan kepada dia, nanti jari-jarimu ini kalau suruh salah, ada orang-orang yang tidak suka dan melaporkan Anda yang mengakibatkan Anda bisa terpenjara. Makanya saya tidak suka bermain ini, ya dalam hal catat-mencatat itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan saya hanya mengingatkan supaya jujur. Jujur itu adalah kunci menerima segala kebaikan Tuhan. Tapi dia punya pilihan, saya juga punya pilihan. Jadi kalau dia punya pilihan, kenapa saya nggak bisa punya pilihan? Ya, jadi kehidupan itu tidak boleh munafik, tidak boleh berpura-pura, harus berjalan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya adalah dosa. Jadi kalau hipokritis itu orangnya, ya. Jadi jangan sampai kita hipokritis, orang yang munafik. Yang kedua, sarkikos. Sarkikos itu atau sarkinos itu adalah bagian dari dunia ini. Artinya perilakunya, hidupnya, ya menyesuaikan diri dengan dunia ini. Itu. Yang kedua, sarkikos itu juga atau sarkinos itu, yang kedua adalah tidak hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mulut mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, tapi perkataan tidak sehati dengan hatinya. Perkataan tidak sesuai dengan hatinya. Ada tukang menukang di situ. Jadi sarkinos, orang-orang sarkinos, wah, itu kalau pemimpin orang-orang sarkinos, bahaya itu. Dan saya tidak suka mengikuti orang-orang yang sarkinos, orang-orang yang hipokrit, saya tidak suka. Saya menaruh batas untuk orang-orang seperti itu. Yang ketiga, asabeo, hidup tidak menghormati Allah. Jadi kalau hidup tidak menghormati Allah, itu bahaya. Ya, asabeo itu berarti bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ada banyak orang memilih untuk bertentangan dengan firman Allah. Mereka tidak takut. Karena Tuhan sudah katakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good.
Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi mata Tuhan itu ada di situ. Di mana saja. Jadi kita tidak bisa bersandiwara, kita tidak bisa pura-pura. Tapi kalau orang memilih untuk pura-pura, silakan aja ambil jalanmu. Tapi sebagai orang yang percaya, yang memilih untuk taat kepada Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya berasal dari sejarah. Dan keempat, mengapa sedikit orang pengikut Yesus yang taat? Ya, menurut Matius 8:18-22, karena yang keempat, Pilidoni, Malon I Pilotei. Ya. Jadi itu artinya dia mencintai dunia atau mencintai kesenangan lebih daripada mencintai Allah. Dia mencintai kebahagiaannya sendiri lebih daripada Allah. Dia mencintai kesukaannya sendiri, rasa kepuasannya sendiri lebih daripada Allah. Orang yang mencintai dirinya sendiri, yang memuaskan dirinya sendiri, walaupun salah, sudah dikoreksi, tidak mau membenahi, tidak mau melakukan apa yang diharapkan, satu kali engkau akan terjerembab. Kalau orang-orang yang Pilidoni, Maloni, Pilotei adalah orang-orang yang tidak menghargai persahabatan. Dia lebih mementingkan cien pulus. Kalau orang sudah mementingkan cien pulus, wah, Argorion, Aton, ada atau Okane kata orang Jepang. Bahaya. Jadi jangan lakukan itu. Karena kalau engkau lakukan itu, engkau tidak akan bisa mengikut Yesus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi orang hidup harus tetap taat kepada Tuhan. Orang hidup harus tetap mengikut Tuhan. Orang taat harus tetap mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak akan pernah mencari masalah dengan orang lain. Kita tidak akan berbuat serampangan, tapi kita hidup melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Berpikir hari ini, bertindak besok. Jangan bertindak hari ini, berpikir besok. Udah kasih. Jadi dalam kehidupan kita, walaupun tema ini sedikit sedikit agak membuat shock orang, tapi saya mau katakan sedikit orang pengikut Yesus yang taat. Karena Yesus juga sudah mengatakan ada banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit orang yang terpilih. Ada orang masuk melalui pintu yang sesak dan sempit itu sangat sedikit, tapi orang yang mau masuk melalui pintu yang lebar, jalan yang luas, sangat banyak. Tapi kita memilih untuk tetap memilih untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup mencintai Tuhan lebih daripada segala apapun yang ada, yang kita miliki. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berpikir yang baik, berpikir positif, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami. Kami taat walaupun mungkin hanya sedikit orang yang mau taat sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit masalah penyakit mereka. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau akan sembuh. Dan oleh kuasanya engkau sembuh dalam nama Yesus, haleluya. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu, saya doakan supaya Tuhan menolong Anda. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu, karena Yesus sudah berkata, marilah kepadaku, hai kamu itu sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, tolong berikan kelegaan kepada mereka, pertolongan, kebaikanmu, sebagaimana janjimu Tuhan, sehingga mereka memuliakan engkau karena pertolongan yang kau berikan.
kebaikan yang Kau berikan kepada mereka, kasih-Mu yang mereka boleh nikmati, kuasa-Mu yang mereka boleh nikmati. Terima kasih buat pertolongan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan kalau kita mau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Dan kalau Anda berbuat, tolong disampaikan melalui WA, dan ada nomor WA di situ juga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan selamat beraktivitas di pagi ini di dalam terang firman Allah. Mantap, mantap, mantap.